Jalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ibu-ibu ingkang minulya, bapak-bapak ingkang kinurmatan, adik-adik kecil yang tersayang, ada beberapa ini alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan sampai detik ini untuk memperbaiki, menambah, memperdalam ilmu kita tentang taubat. Malam hari ini adalah kajian Riyadhus Shalihin bab taubat. Seperti yang telah kita ketahui, taubat itu syaratnya ada 3. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama untuk penyegaran. Ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah, mandek le maksiat. Yang kedua ayandama ala fi'liha, ada rasa penyesalan yang betul-betul menyesal, seolah-olah akan kejugrukan gunung ketika teringat dosa-dosa yang telah dilaksanakan, tidak mengendeng-endeng. Yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, punya azam, punya tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya, abadan. Wa in fuqida ahadus salasati, kalau salah satu di antara 3 ini tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuhu, tobatnya tidak sah, tidak diterima. Mandek le maksiat, penyesalan yang ibarat menangis sampai keluar air mata darah saking gelone, kemudian berjanji, mempunyai tekad yang sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini kalau dosa kita berhubungan langsung dengan Allah. Hanya 3 syaratnya. Tetapi ketika dosa kita berhubungan dengan sesama anak Adam, wa in kanatil maksiatu ta'allaqu bi adamiyyin, ketika hubungannya dengan anak Adam, fasyurutuha arba'atun, syaratnya 4. Hadis salah satu, syarat 3 yang tadi itu, kemudian ditambah wa ayyabro'a, ing yen to bebasake min haqi sahibiha, dari hak-hak orang yang dizolimi. Ketika meminjam dikembalikan dulu, ketika berhutang dibayar dulu, baru memenuhi 3 syarat yang tadi itu. Ketika ngerasani njaluk ngapura sik dengan yang dirasani, ketika memfitnah, ketika menipu, jadi lebih berat tobatnya. Dan yang jelas dilakukan tidak terus menerus, tidak sekarang dosa sesuk tobat terus baleni meneh, tobat meneh baleni meneh. Nanti kita dimarahi oleh Ali Imran wasari'u nika, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas
samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang jahat, kejahatan, dosa, kemudian mendolimi dirinya sendiri, dia langsung kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, bertobat minta ampun atas dosa-dosanya, karena wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Nah ini walam yusirru ala ma fa'alu, kemudian dia ora terus menerus, artinya ketika sudah tobat ya wis, ora kok sesuk balin meneh tobat meneh. Walam yusiru, dan tidak terus menerus ala ma fa'alu, terhadap apa dosa-dosa yang dikerjakan itu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan sadar, jarak. Alah tobat pirawen sesuk, saiki sithik engkas wae, sesuk tobat meneh. Dalam keadaan sadar dia sengaja untuk mengulangi lagi dosa yang dikerjakan, tidak ada rasa kapok. Artinya orang yang bertobat itu memang betul-betul berhenti dari segala bentuk dosa maksiat, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Jangan sampai sing dindeki yang dia berhenti dari dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan, sing iki durung nyoba sik, tidak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika dosa-dosa itu dosa yang jelas, maka gampang untuk menghindarinya. Salah satu syarat bertobat adalah berhenti dari berbuat dosa. Tetapi ketika dosa-dosa yang tidak jelas, ini yang kita harus sungguh-sungguh untuk mencari ilmunya. Salah satunya adalah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, ayat yang baru kita baca tadi. Masalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan-makanan yang diharamkan, misalnya maitatan, bangke, daman masuhan, darah yang mengalir, lahma khinzir, daging celeng. Sekarang ini mulai ngetren untuk kuliner masakan daging babi dengan terang-terangan. Terus uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih bukan atas nama Allah, meskipun membaca bismillah, nenek alamatnya bukan untuk Allah, untuk yang lain, termasuk yang dilarang, yang haram. Ini yang susah untuk menghindarinya kalau kita tidak benar-benar mempunyai banyak ilmu. Apalagi di zaman serba modern seperti saat ini, kadang-kadang kita susah. Ini masalah KFC Bapak Ibu, ayam teknen, neng kok yo kalah terus wae. Mengundang para tokoh-tokoh yang datang kebanyakan dari mudir atau direktur-direktur pondok-pondok tahfidz Quran, 170-an orang,
2 hari bermusyawarah, berdiskusi untuk membuat blueprint dakwah 5 tahun ke depan, karena jerkalah terus wae. Dibagi dalam 5 komisi untuk membuat semacam kurikulum dakwah begitu. Ada komisi politik dan hukum, komisi ekonomi, komisi pendidikan, komisi dakwah, dan komisi budaya. Banyak masukan-masukan, banyak pengalaman-pengalaman di lapangan. Yang dari jamaah tabligh jahula itu yang suka di masjid membawa kompor masak, mereka dakwah langsung masuk rumah ke rumah, masuk rumah baik-baik, silaturahmi, diulang ngaji, diulang sholat. Tetapi di Solo ketika mereka masuk rumah-rumah, tuan rumah mengatakan, nyuwun ngapunten Pak, kula sakniki pun nderek Gusti Yesus, terang-terangan. Kemudian ada yang mengisahkan ketika dia ketemu seorang DPR Provinsi Jawa Tengah yang mengadakan kunjungan kerja di sebuah SMP negeri. Ketika DPR ini datang ke SMP negeri, di sana ketemu dengan bapak ibu guru yang sedang do jagongan santai, padahal itu jam belajar. Kok do mboten mucal Pak, Bu? Nggih Bu, niki nembe nyantai Bu. Setelah omong punya omong, sekaligus ini saya mumpung ketemu DPR dari provinsi, saya mau menyampaikan Bu, nopo Pak? Ngeten Bu, sakniki niku cah sekolah niku mboten keneng, mboten munggah. Anak sekolah itu tidak boleh tidak naik dan tidak boleh tidak lulus. Kudu munggah, kudu lulus. Bijine niku minimal pun ditentokke. Biji lulus. Lah ngoten niku bocah-bocah nggih ngerti, itu anak-anak mengetahui Pak. Sehingga anak-anak itu kalau diajar oleh bapak ibu gurunya, nggih sak geleme dhewe wong wis genah engko lulus, genah engko munggah. Dadi niku nggih mangan ati Pak. Jadi guru-guru sekarang yang masih punya idealisme niku ngenes. Dikon biji gede, nek bijine ora gede wong diblonjo akeh kok gur ngenehi biji 8 kok ora iso. Nah, padahal kalau seorang guru itu jiwanya adalah jiwa pendidik, ora tegel. Nek guru agama ngoten mawon biji gede enten alasane Pak. Padahal kon maca Quran ra iso, ya kon wudu sing dibiji wudune. Ana alasan untuk ngenehi biji. Lah nek matematika sobi. Nek wis niku ra iso ra ajeng golek biji king pundi melih. Ulangan untuk 3, untuk 4, neng rapot engko dadi 8. Nah, jadi Pak gurune nggih ra kajen dangan. Teng mriki napa nggih ngoten napa nggih mboten nggih? Itu keadaan dalam hal dunia pendidikan. Dalam budaya juga mengerikan. Artinya apa? Artinya tadi yang kita tayangkan itu adalah salah satu senjata. Salah satu senjata di dalam peperangan. Kita ini sedang berperang. Perangnya bukan perang fisik, bukan perang tanding di medan tempur dengan menggunakan senjata militer, tidak, tetapi senjatanya nggih niku wau. Senjatanya nggih kebu, jaran tanpa disembelih, ayam dikasih seperti itu untuk merusak kesehatan manusia. Dari segi kesehatan dan dari segi
moral dari segi kejiwaan, karena makanan yang dimakan tidak halal maka imannya menjadi rapuh. Itu semuanya adalah senjata-senjata dalam perang saat ini. Karena itu kalau kita membahas masalah taubat, kalau dosa-dosa kita kepada Allah mungkin langsung bisa, tetapi ketika dosa-dosa kita di dalam menapak kehidupan sehari-hari, misalnya dalam makan, minum dan sebagainya, ini memang ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memerlukan perjuangan yang luar biasa masalah makanan dan minuman itu, karena ternyata nafsu makan itu kayaknya sederhana tetapi betul-betul fatal. Contoh yang berkali-kali disampaikan, Nabi Adam itu goro-goro tidak bisa menahan nafsu makan, bukan nafsu yang lain, sampai dia gagal untuk tetap bertahan di dalam jannah. Jadi kita ini sudah kalah di dalam perang ini bertubi-tubi berkali-kali. Sumber daya alamnya dikuras terang-terangan, moralnya dikerdilkan, kemudian fisiknya dikasih makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau kita tidak segera bangkit, nanti akan terlambat kita. Ini masalahnya dengan taubat tadi yang harus berhenti dari maksiat. Maksiat itu ada dua, satu tidak menjalankan perintah Allah, yang kedua melanggar larangan-larangan Allah dalam segala aspek, makan, minum, berpakaian, bergaul dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih ditolong oleh Allah mempunyai kegiatan seperti ini, sehingga bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling memberikan semangat antara satu yang lain untuk berpegang teguh. Tetapi ketika kita sudah terpisah dari jamaah seperti ini, sudah ucul, ya udah, maka di dalam peperangan ini, karena yang ditembak adalah jiwa, kemudian alat untuk menembaknya, senjatanya itu macam-macam. Senjata yang paling jitu untuk menembak musuhnya, untuk mematikan musuhnya adalah senjata yang bernama televisi, yang bernama HP, yang bernama komputer. Memang ketika orang imannya sudah bagus, dengan alat-alat teknologi modern itu memudahkan dalam bekerja. Tetapi ketika imannya belum mapan, maka itulah yang akan membunuh imannya. Imannya ditembak, imannya pingsan, sehingga enggak punya kekuatan untuk pergi ke masjid, sudah lempoh, enggak kuat karena imannya sudah rapuh. Maka cara satu-satunya untuk melawan di dalam peperangan ini yang paling mendesak adalah untuk mengerahkan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita yang sudah jauh dari masjid, kita tarik lagi ke masjid. Kalau tidak, nanti satu persatu akan hanyut oleh mereka. Nah, ketika di sekolah sudah seperti itu, kemudian nanti mesti luluse, gue nek wis lulus mesti untuk pekerjaan, wong wis dicepai pabrik birang-birang. Itu juga senjata mereka. Pabrik yang sudah banyak itu untuk menampung siapapun, untuk dibonsai. Ketoknya nyambut gawe ning nganti tuwek ya tetap segitu-gitunya. Tidak akan berkembang, punya anak, punya cucu ya hanya seperti itu.
karena mereka datang ke sini sengaja untuk mencari tenaga kerja yang murah, yang super murah. Belum yang masalah narkoba dan sebagainya. Masya Allah. Ini salah satu upaya kita bagaimana agar nanti ketika kita dipanggil oleh Allah sudah bersih dari segala dosa, dari segala maksiat, baik yang tersengaja maupun yang tidak disengaja. Ini kalau kita mempelajari tentang syarat-syarat taubat tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin kita sudah sampai kepada hadis nomor 3. Wa an Abi Hamzata Anas bin Malikin al-Ansari khadimi Rasul. Siapa Anas bin Malik itu? Adalah Hamzah. An Abi Hamzah, bapaknya Hamzah. Beliau adalah yang suka membantu di rumah Rasul, menceritakan tentang sabda Rasulullah, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah sangat-sangat senang dengan taubatnya hambanya. Min ahadikum, di antara salah satu di antara kamu sekalian. Sakoto ala ba'irihi, yang terlepas dari ontanya, waqad adallahu fi ardin fulatin, kemudian tersesat di padang pasir yang tandus. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Imam Muslim, Allahu asadu farhan, Allah sangat senang bi taubati abdihi, karena tobatnya seorang hamba. Ketika ada hamba yang bertobat, Allah senang sekali. Hina yatubu ilahi min ahadikum, ketika salah satu di antara kamu bertobat kepadanya, kana ala rohilatihi bi ardin fulatin, digambarkan seperti orang yang di dalam perjalanan musafir di tengah padang pasir yang tandus, padang pasir yang sejauh mata memandang. Mengendari seekor onta, makanan, minuman, bekal semuanya ada di kendaraan di onta itu, kemudian ontanya lepas. Dalam perjalanan di tengah padang pasir, bekalnya, kendaraannya, semuanya lepas, hilang. Padahal to'amuhu wa sorobuhu ada di sana, makanannya dan minumannya. Fa'ayisa minha, sampai dia putus asa, wis ngelokro, wis siap-siap untuk mati di tengah padang pasir. Ora ning panganan, enggak ada minuman, enggak ada orang jualan, tidak ada orang yang dimintai tolong. Fa'ata, maka dia mendatangi sajarotan pohon. Toja'a fi dhilliha, kemudian dia ngelekar di bawah bayang-bayang pohon, ngeyup ning ngisor wit, ngelekar karena sudah putus asa, sudah siap untuk mati. Waqad ayisa min rohilatihi, dia putus asa memikirkan ontanya yang hilang. Fa bainama huwa kadzalika, ketika dia dalam keadaan siuman atau bangun, huwa, tiba-tiba, huwa biha qaimatun indahu, tiba-tiba onta yang hilang tadi tiba-tiba jedul berdiri di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dipeganglah tali ontanya itu. Summa qala, kemudian dia berkata, min syiddatil farahi, saking gembiranya luar biasa,
Wong sudah siap mati malah datang itu ketemu lagi. Seperti kalau seorang kehilangan mobil, ngerti-ngerti wis ora ngira nek wis ketemu, tiba-tiba diterke seseorang. Ini kehilangan unta dan bekal-bekalnya. Saking gembiranya dia berdoa kepada Allah, kuwalik, Allahumma anta abdi, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau adalah hambaku ya Allah. Wa ana rabbuka, dan saya adalah Rabbmu. Saking gembiranya. Akhta'a min syiddatil farahi, sampai salah berkata saking gembiranya. Allah lebih gembira dibanding orang ini ketika ada hambanya yang bertaubat. Ini kan kesempatan yang Masya Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu kalau sampai ada orang kok nggak mau tobat, mesti ya marahnya ya luar biasa. Wong sudah dikasih kesempatan seluas-luasnya. Tetapi kita harus ingat syarat tobat tadi itu berhenti dari maksiat, kapok, menyesal, tidak mengulangi, kemudian berhenti dari semua perbuatan maksiat dan dosa. Nah, sing angel sing berhenti niki. Ada yang mengatakan saya kira rezeki sing halal gur siji apa banyu udan jarine. Sing halal gur banyu udan liyane wis nyemelangi kabeh. Ini perjuangan yang luar biasa. Padahal tobat inilah yang menyelamatkan kita. Tobat itu gerbang dari segala kebaikan. Di kemarau panjang yang sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada air. Kemudian sholat istisqa itu sudah ada sejak itu. Nabi Musa berserta kaumnya melaksanakan sholat istisqa. Tetapi sholat istisqa sudah dilaksanakan, hujan juga tidak turun. Kemudian Nabi Musa setengahnya marah dengan kaumnya, jamaahnya. Ini mestinya sudah turun hujan, tetapi karena masih ada orang di antara jamaah ini yang bergelimang dosa, ini yang menyebabkan Allah tidak menurunkan hujan, yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang. Oleh karena itu, wahai para jamaah, saya mohon dengan hormat, ngaku sing duwe dosa keluar dari majelis ini, biar nanti Allah menurunkan hujan. Jadi dosa ini penghalang dari segala macam rahmat Allah, dan solusinya adalah taubat. Tetapi yang merasa berlumur dosa ini, yang ikut sholat istisqa, dia juga malu mau keluar. Akhirnya si orang yang berlumur dosa ini di dalam jamaah itu dia menangis jadi-jadinya, tapi tidak demonstratif, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang sungguh-sungguh karena dosa-dosanya. Maka tidak berselang waktu lama, akhirnya hujan turun juga. Nah, ketika hujan turun, Nabi Musa itu kan salah satu spesifikasinya kan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu mukjizatnya bisa berbicara dengan Allah. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kok ini yang tadi hujan susah turun, sekarang engkau berkenan menurunkan hujan, ini bagaimana ya Allah ceritanya? Kemudian dijelaskan, itu tadi yang kamu sebut, ada di antara jamaah yang berlumur dosa, tadi dia sudah bertobat. Tobatnya tidak demonstratif, tidak diumumkan, dirahasiakan, tetapi saya tahu dan tobatnya saya terima. Karena sudah tidak ada yang berdosa, maka akhirnya hujan saya turunkan. Ini adalah sebuah syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan barokah Allah, pertolongan Allah, ilmu dari Allah. Syaratnya adalah kita bersih dari dosa, yaitu dengan bertaubat.
dan pintu tobat ini dibuka lebar-lebar, tinggal mau tidak untuk memanfaatkannya. Bahasa hadis, perasaan senang atau gembira al-farhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan rasa senang atau gembira pada makhluknya. Senangnya Allah tidak sama dengan senangnya kita. Kita jangan sampai salah mengartikan. Rasa senang Allah merupakan salah satu sifat yang memang pantas bagi keagungannya dan kesempurnaan zatnya. Sedang rasa senang manusia bisa diartikan kegembiraan dan keceriaan hati manusia karena berhasil menggapai apa yang diinginkannya. Manusia itu gembira kalau keinginannya berhasil. Tetapi kegembiraan Allah tidak sama, karena Allah tidak memerlukan siapapun untuk mengabulkan yang diinginkannya. Karena memang salah satu sifat Allah, salah satu Asmaul Husna adalah Allah itu maha senang, maha gembira. Ketika kita itu gembira, maka kita bisa menggembirakan orang. Kalau kita susah, menghibur orang juga tidak bisa. Allah yang penggembira sehingga bisa menggembirakan makhluknya. Hikmah hadis 1. Allah mengasihi dan mencintai hamba-hambanya dengan senantiasa menerima tobat mereka. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Allah senang sekali kepada orang yang bertobat dan orang yang membersihkan diri lahir dan batin. 2. Anjuran dan motivasi kepada seorang muslim untuk bertobat. Kita dimotivasi, dianjurkan untuk selalu bertobat terus menerus. Karena Rasulullah sendiri minimal sehari semalam 70 kali, minimal, rata-rata 100 kali. Yang ketiga, bahwa kesalahan yang tidak disengaja tidak akan berakibat dosa dan siksa yang tidak disengaja. 4. Boleh bersumpah untuk hal-hal yang sekiranya mendatangkan manfaat. Yang kelima, hendaknya kita meniru langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembelajaran kepada umat, yakni dengan mengutarakan perumpamaan yang mirip maksudnya sehingga dapat memberikan keterangan yang lebih baik. Jadi tadi dikasih misal, gembiranya Allah itu seperti semisal gembiranya orang yang di tengah padang pasir membawa bekal kemudian hilang dan ketemu lagi. Gambarannya kesenangan Allah itu lebih senang dibanding dari seorang hamba tadi yang menemukan bekalnya setelah hilang. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kajian kita pada malam hari ini yang berkaitan